Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tia Lestari dengan nomor induk mahasiswa 877525265. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Medan Prodi Pendidikan Guru di Sekolah Dasar, semester 6. Pada video ini, saya akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal untuk memenuhi tugas praktikum IPA di sekolah dasar. Berikut adalah videonya. Adapun alat dan bahan seperti alat tulis, tabel pengamatan, dan alat sekitar. Pertama, saya mengamati ayam. Ayam merupakan makhluk hidup yang melakukan pernapasan menggunakan paru-paru. Ayam berkembang biak secara ovivar, yaitu dengan bertelur. Ayam juga peka terhadap rangsangan, misalnya akan segera merespon suara keras atau gangguan di sekitarnya. Dalam proses pertumbuhan, ayam mengalami perubahan dari anak ayam hingga menjadi dewasa. Ayam mampu bergerak seperti berjalan, berlari, dan mengepakkan sayap. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ayam memerlukan makanan seperti biji-bijian dan serangga. Sistem metabolismenya berfungsi untuk mengolah makanan menjadi energi yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kedua, kucing. Kucing merupakan makhluk hidup yang bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak secara vivivar atau melahirkan. Kucing memiliki kepekaan yang tinggi terhadap rangsangan, terutama suara dan sentuhan. Dalam siklus hidupnya, kucing mengalami pertumbuhan dari anak hingga dewasa. Kucing dapat bergerak dengan lincah seperti berlari, melompat, dan memanjat. Kucing memerlukan makanan berupa daging karena termasuk hewan karnivora. Sistem metabolismenya mengolah nutrisi dari makanan untuk menghasilkan energi yang menunjang aktivitasnya. Ketiga, burung merpati. Burung merpati bernapas menggunakan paru-paru yang dibantu oleh kantung udara. Burung ini berkembang biak dengan cara bertelur. Burung merpati peka terhadap rangsangan, misalnya akan langsung terbang ketika merasa terganggu. Burung ini mengalami pertumbuhan dari telur hingga menjadi dewasa. Dalam bergerak, burung merpati mampu terbang dan berjalan. Makanan utamanya berupa biji-bijian. Sistem metabolismenya bekerja secara efisien untuk menghasilkan energi yang cukup besar, terutama untuk aktivitas terbang. Keempat, sapi. Sapi adalah makhluk hidup yang bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Sapi peka terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti sentuhan dan suara. Sapi mengalami pertumbuhan dari kecil hingga dewasa. Dalam bergerak, sapi cenderung berjalan. Sapi memerlukan makanan berupa rumput karena termasuk hewan herbivora. Sistem metabolismenya bersifat khusus, yaitu melalui proses pencernaan ruminansia yang memungkinkan sapi mengolah makanan berserat menjadi energi. Kelima, kambing. Kambing bernapas menggunakan paru-paru dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Kambing peka terhadap rangsangan di sekitarnya. Kambing mengalami pertumbuhan dari anak hingga dewasa. Dalam bergerak, kambing dapat berjalan dan melompat. Kambing memerlukan makanan berupa rumput dan daun. Sistem metabolismenya mirip dengan sapi, yaitu mampu mencerna makanan berserat melalui proses pencernaan khusus. Keenam, marmut. Marmut merupakan makhluk hidup yang bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Marmut peka terhadap rangsangan, misalnya akan bersembunyi saat merasa terancam. Marmut mengalami pertumbuhan dari kecil hingga dewasa. Dalam bergerak, marmut cenderung berjalan atau berlari kecil. Marmut memerlukan makanan seperti sayuran dan rumput. Sistem metabolismenya berfungsi untuk mengolah makanan menjadi energi bagi kelangsungan hidupnya. Ketujuh, pohon jambu air. Pohon jambu air sebagai makhluk hidup melakukan pernapasan melalui stomata daun dan lentisel batang untuk menukar oksigen dan karbon dioksida. Tumbuh dari biji menjadi pohon setinggi 5-15 meter.
melalui pembelahan sel berkelanjutan. Bergerak secara lambat seperti daun yang berputar mengikuti cahaya matahari. Peka terhadap rangsang dengan menutup stomata saat kekeringan atau merespons gravitasi akar. Memerlukan makanan berupa air dan mineral dari tanah serta menghasilkan glukosa via fotosintesis. Melakukan metabolisme melalui proses pembuatan dan pemecahan zat organik untuk energi, serta bereproduksi secara generatif lewat biji buah atau generatif dengan cangkok dan stek. Kedelapan, pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tumbuhan yang bernapas melalui stomata dan berkembang biak dengan biji yang terdapat dalam buah kelapa. Pohon kelapa peka terhadap rangsangan seperti cahaya matahari. Pohon ini mengalami pertumbuhan dari bibit hingga menjadi pohon tinggi. Geraknya berupa pertumbuhan ke arah cahaya. Pohon kelapa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Sistem metabolismenya mengubah energi cahaya menjadi energi kimia untuk pertumbuhan. Kesembilan, pohon mangga. Pohon mangga bernapas melalui stomata dan berkembang biak dengan biji yang terdapat dalam buahnya. Pohon ini peka terhadap rangsangan lingkungan seperti cahaya dan air. Pohon mangga mengalami pertumbuhan dari biji hingga menjadi pohon besar. Gerak yang dilakukan berupa pertumbuhan. Pohon mangga membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Sistem metabolismenya menghasilkan zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ke-10, pohon tebu. Pohon tebu melakukan pernapasan melalui stomata dan berkembang biak dengan secara vegetatif melalui batang. Pohon tebu peka terhadap rangsangan seperti cahaya. Pohon tebu mengalami pertumbuhan memanjang ke atas. Geraknya berupa pertumbuhan. Tebu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Sistem metabolismenya menghasilkan dan menyimpan gula sebagai sumber energi. Dan yang terakhir, saya mengamati pohon cabai rawit. Pohon cabai rawit merupakan tumbuhan yang bernapas melalui stomata dan berkembang biak dengan biji. Tanaman ini peka terhadap rangsangan lingkungan. Cabai rawit mengalami pertumbuhan dari biji menjadi tanaman dewasa. Geraknya berupa pertumbuhan. Cabai rawit membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Sistem metabolismenya mengolah energi cahaya menjadi zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.